kita akan jelaskan sedikit saja tentang makna khusyuk ini. Apa sih khusyuk itu? Khusyuk adalah secara bahasa, khusyuk itu artinya sukun. Sukun satu akar kata dengan sakinah. Apa arti sakinah? Sakinah itu tentram, ya kan? Tenang, itu sakinah. Tenang. Di rumah tangga itu kalau ada ketenangan di dalamnya berarti dia sakinah. Tapi kalau di rumah tangga itu ada suara piring terbang, ada suara ini, suara itu, suara bertengkar, suara berantem, suami istri, anak jerit-jeritan, berbagai macam bunyi-bunyi suara yang menjadikan keluarga itu tidak tenang. Berarti kurang ada sakinah dalam rumah tangga itu. Begitu juga dalam sholat. Dalam sholat itu harus ada sukunnya, sukun, sakinahnya, ketenangan dalam sholat. Tenang, butuh diam, tidak ada suara-suara. Itu secara bahasa. Secara bahasa khusyuk itu diam, tenang, tentram. Nah, itu khusyuk. Fokus. Kemudian makna secara bahasanya lagi khusyuk itu adalah tazallul. Tazallul tadi merendahkan diri, menghinakan diri. Nah, itu secara bahasa. Coba kita bacakan secara istilah. Makna dari khusyuk ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Kata beliau, khusyuk adalah salat yang kita kerjakan itu dengan menghadirkan hati. Nah, ini poinnya. Menghadirkan hati. Jadi salat itu bukan hanya menghadirkan jasad fisik kita doang. Enggak. Tapi sekaligus hati kita ini juga hadir ikut mengerjakan ibadah salat yang kita kerjakan itu. Ini poin yang pertama. Jadi khusyuk, poin yang pertama adalah menghadirkan hati. Hadirkan hati bahwa kita ini sedang menghadap Allah. Jadi kalau kita sudah menghadirkan hati, sedang menghadap Allah, sedang dekat dengan Allah, maka secara otomatis hati kita akan tentram. Jiwa kita itu akan tenang. Kenapa? Karena dia tahu saat ini saya sedang menghadap Allah. Nah, dia hadirkan hati seperti itu. Hatinya akan dia dapatkan pada hatinya itu ketenangan dan ketentraman. Baik. Semua gerakan anggota badan kita juga menjadi tenang. Gak mungkin ada orang yang hatinya tentram, tenang, khusyuk, tapi anggota tubuhnya gak tenang gitu. Allahu Akbar. Matanya lirik kiri, lirik kanan, lihat ke atas. Tangannya garuk punggungnya, garuk sana, garuk sini. Kadang ada yang sambil ngupil. Ada. Nah, itu kan tidak benar gitu. Jadi kalau dia sedang khusyuk di dalam sholatnya, tenang, tentram hatinya, itu biasanya diikuti oleh anggota tubuhnya. Diikuti oleh anggota tubuhnya. Karena hati itu kan sebagai raja dia sebagai raja, pemimpin. Kalau hatinya memerintahkan, tangan, kamu posisinya ada di dada ya. Kamu tangan kanan itu adanya di atas tangan kiri, letakkan di dada ya. Mata, kamu lihat ke tempat sujud ya. Itu kan perintah hati. Nah, ketika hati itu dikuasai oleh bisikan-bisikan syaitan, sehingga terganggu konsentrasi itu, tidak ada ketenangan, tidak ada ketentraman di dalam hati tersebut, itu terkadang diikuti oleh anggota tubuh. Diikuti oleh mata, diikuti oleh tangan, kadang kakinya gerak-gerak kayak berayun-ayun badannya. Nggak enak dilihat kalau ada orang sholat itu kayaknya badannya diayun-ayun gitu. Nggak kelihatan tenang dalam sholatnya. Itu tanda bahwa orang tersebut khusyuk dalam mengerjakan sholat. Kemudian juga bersikap santun di hadapan Allah. Dengan menghayati semua ucapan dan perbuatan yang dilakukan dalam sholat. Itu dihayati. Ucapan, zikir, bacaan, sholat kita itu dihayati. Begitu juga gerakan-gerakan sholat. Coba gerakan-gerakan sholat itu kita hayati juga. Itu biasanya akan menambah
akan membantu kita untuk khusyuk dalam sholat. Mulai dari kita takbiratul ihram misalnya. Coba kita hayati gerakan itu. Allahu Akbar. Apa kata para ulama? Penghayatan yang bisa kita ambil dari takbiratul ihram itu, kita tolak semua dunia. Urusan dunia tadi kita buang dulu nih. Kan ada seperti penolakan kan dari dua tangan itu. Allahu Akbar. Nah, kita buang jauh-jauh itu. Buang ke belakang. Kita angkat ini, kita buang ke belakang sana urusan dunia. Di depan kita saat ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang akan kita ibadahi. Urusan dunia yang tadi barusan kita baru goreng ikan, karena masuk waktu sholat, kita matikan dulu kompornya misalnya begitu, tinggal mau disambal doang nih ikannya, ditinggal dulu sama dia. Kemudian dia sholat Allahu Akbar, betul-betul dia buang itu pekerjaannya, dia buang jauh ke belakang, dia konsentrasi menghadap Allah dalam pelaksanaan sholatnya. Nggak teringat lagi Allahu Akbar. Ada orang yang tidak sampai menghayati seperti itu. Allahu Akbar, sehabis Allahu Akbar, nanti habis sholat lanjutin nyambal goreng. Terus sayur asam udah tadi dibuat ininya, tinggal diseduh aja. Banyak tuh jadwal-jadwal yang ini yang akan mau dimasak itu akan teringat. Kenapa? Karena tadi barusan di dapur sudah mulai bersihin kompor, sudah mulai nyiap-nyiapan ini. Azan datang. Ditinggalkanlah sebentar itu, sholat. Allahu Akbar. Tapi pekerjaan itu tetap ikut dalam sholatnya. Tapi lihat, kalau ada orang yang menghayati gerakan sholatnya, kemudian bacaan takbir itu, Allahu Akbar. Apa arti Allahu Akbar? Allah Maha Besar. Gak ada yang lebih besar dari Allah. Apalagi urusan-urusan dapur, urusan pekerjaan rumah. Ada urusan lebih besar daripada itu. Yang kita tinggalkan misalnya omset, barusan aja kita sedang transaksi nih. Transaksi sudah ditanda tangan, kemudian ada satu lembar lagi lupa tanda tangannya. Dan itu keuntungannya 100 miliar. Allahu Akbar. Waduh, belum ditandatangani satu lagi. Itu teringat dalam sholat. Tapi kalau ada orang yang menghayati Allahu Akbar, Allah Maha Besar, nggak ada 100 miliar, berapa miliar pun, Allahu Akbar. Dia akan betul-betul agungkan Allah dalam sholatnya. Dia betul-betul serius dalam sholatnya. Karena dia meyakini tidak ada yang lebih besar. Sebesar apapun urusan dunia yang sedang dia geluti, itu tidak lebih besar. Perkara kecil sekali kalau dibandingkan dengan Allahu Akbar. Lihat, kita kalau baru membahas takbir dan Allahu Akbar, gerakannya aja itu luar biasa maknanya. Belum lagi kita melipat tangan kanan kita di atas tangan kiri, lalu kita letakkan di atas dada. Ada makna apa di sana gitu? Kalau kita renungi, ada makna apa? Makna menunjukkan kita ini rendah diri di hadapan Allah. Coba lihat, posisi itu kan menunjukkan kita rendah diri kan. Coba kalau kita bayangkan sholat itu tangannya sambil megang pinggang. Bisa dibayangkan? Apa nama istilah bahasa Bekasinya, Bu? Kalau kita taruh tangan di pinggang, apa namanya? Tolak pinggang ya? Coba tangan ditaruh di sini kayak seakan-akan tolak pinggang, kayak orang petantang petenteng, kayak orang sombong. Nggak ada kerendahan dirinya, itu nggak ada. Seharusnya kalau dia dalam sholat, Allahu Akbar, udah nggak ada lagi yang perlu dia sombongkan. Dia sedang di hadapan Allah. Mungkin di masyarakat dia itu orang yang paling kaya. Mungkin di masyarakat dia itu orang yang paling tinggi kedudukannya. Entahkah dia itu kedudukannya dia sebagai Pak RT atau Bu RT, Bu RW atau Pak RW atau apalah, atau lebih tinggi daripada itu. Dia kalau udah sholat, udah tunjukkan bahwa saya ini orang yang hina di hadapan Allah. Dia menghinakan diri. Allahu Akbar. Coba kalau kita lihat teman-teman kita, kadang dia kalau ngobrol sama kita, tangannya itu ditaruh, kadang dilipatnya di perutnya atau di dadanya. Itu kan melihat dia sopan banget dengan lawan bicaranya. Iya kan? Kayaknya orang ini sopan banget gitu. Dia meletakkan tangannya. Kita ngelihatnya aja udah, Masya Allah, ini orangnya sopan gitu.
Orangnya santun banget. Coba kalau ada teman bicara kita, 5 menit kalau kita bicara sama dia, gaya tangannya begini, di pinggang, kadang ditaruh. Kayaknya 5 menit aja udah nggak betah kita ngomong sama dia. Tapi beda, dalam sholat itu beda. Makanya khusyuk itu diantara maknanya, kata para ulama adalah menghayati, memahami setiap ucapan, perbuatan yang kita lakukan dalam sholat itu kita hayati gitu. Kita pahami, kita renungkan bacaan-bacaannya. Itu akan membantu sekali untuk mendatangkan kekhusyukan di dalam ibadah sholat yang kita lakukan.